إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwan yang saya muliakan, Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan sebab nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Semuanya beredar dengan sebab nikmat Allah Jalla Dzikruhu. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan muqaddimah kitab Sahih Al-Bukhari, yaitu Bad'ul Wahyi, permulaan wahyu. Kemudian telah selesai pula 6 buah kitab dari kitab-kitab yang ada di dalam Sahih Bukhari, yaitu Kitabul Iman, yang menjelaskan apa itu iman dan yang berkaitan dengannya. Keimanan yang Rabbuna Jalla Dzikruhu terangkan di dalam kitabnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di banyak hadisnya, dan berjalan sesuai dengan perjalanan salaful ummah dari para sahabat dan seterusnya. Dan di dalam Kitabul Iman, Al-Imam Amirul Mu'minin fil Hadis Muhammad bin Ismail Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan penyimpangan dari kelompok-kelompok sempalan yang menyelisihi perjalanan salafun as-salihin. Sebuah kitab yang menakjubkan, dan kita telah menyelesaikannya. Tentu saja karena keterbatasan ilmu, maka yang dapat kita keluarkan hanya sedikit dari yang paling sedikit. Kitab itu luas sekali. Kemudian setelah kitab iman, kitab ilmu, yang merupakan asas, yakni Al-Imam Al-Bukhari ingin memberitahukan bahwa salah satu asas yang sangat mendasar di dalam Islam adalah ilmu. Keutamaannya, keutamaan ahlinya, dan tercelanya orang-orang yang berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, dan yang berkaitan dengannya dalam perjalanan panjang sekali. Lagi-lagi kita tidak mampu mengeluarkan seluruh isinya
kecuali sedikit dari yang paling sedikit karena keterbatasan ilmu. Selesai kitabul iman, kitabul ilm, maka al-imam mulai masuk ke bagian peribadatan, dimulai dari kitabut taharah yang terdiri dari 4 buah kitab. Diawali dengan kitabul wudu, pembahasan yang panjang sekali menjelaskan mengenai sifat wudu Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam sesuai dengan hadis-hadis yang beliau bawakan, yang berjalan sesuai dengan persyaratan beliau. Kemudian apa saja yang membatalkan wudu. Kemudian dibahas tentang mengusap kedua sepatu sebagai pengganti mencuci kedua kaki. Apabila kaki ketika memakai sepatu orang tersebut telah berwudu. Kita sudah membahas mengusap sepatu, mengusap kaos kaki, mengusap sandal. Pembahasan yang menarik sekali. Ya, kemudian juga dibahas di situ tentang permasalahan al-miyah, air. Kemudian dibahas juga apa saja perkara-perkara najis. Kalian tuh mesti ingat. Ya, kemudian dibahas juga tentang adab-adab buang hajat. Itu semua ada di dalam kitabul wudu. Dan itu fikih berdasarkan hadis. Dan begitulah perjalanan para a'immah, kaum salaf. Selalu dengan qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai kitabul wudu, kita memasuki kitabul ghusli. Kitab kedua dari bagian kitab yang kalau kita simpulkan yaitu kitabut taharah. Dibahas tentang apa? Sifat al-ghusl, mandi janabah. Dan apa yang mewajibkan mandi janabah dan seterusnya yang berkaitan dengannya. Kemudian kitab yang ketiga, kitabul haid. Pembahasan yang menarik dan sangat menakjubkan dari fikih kaum salaf berdasarkan hadis yang memang patut diketahui oleh khususnya kaum wanita, tapi tidak terhalang masyarakat kaum laki-laki, khususnya tentunya para pelajar ilmiah. Para suami yang barangkali sewaktu-waktu ada kemuskilan dalam pada istrinya, dia tanya. Antum sedikit banyak tentu bisa memberikan jalan keluar. Atau antum lihat kembali di Sahih Bukhari. Atau kalau antum lupa atau ini rekamannya semuanya sudah masuk ke channel Maktabah Muawiyah bin Abi Sufyan punya saya sendiri. Masuk di situ. Ya tentu saja tidak sempurna. Seperti tadi saya terangkan, tidak sanggup saya mengeluarkan seluruhnya. Kita tidak sanggup sebagian al-ulama warasatul anbiya. Sedikit sekali. Yang keempat
dari bagian kitabut taharah baru saja kita selesaikan, yaitu kitabut tayammum. Ini untuk semuanya, bagaimana cara bertayammum itu, dan tayammum untuk apa, sifatnya bagaimana, dan seterusnya dalam 2 pertemuan. Selesai semuanya, 6 buah kitab dan 1 muqaddimah. Ya. Kemudian kita memasuki kitabus shalah, kitab terpanjang. Karena memang sebagian ulama meneliti bahwa hadis-hadis yang terbanyak dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis-hadis mengenai as-salah. Ya. Ada beberapa belas bagian yang kita akan membahasnya, dan beberapa kitab yang masuk dalam bagian kitabus shalah sampai akhir nanti akan memasuki kitabul janaiz. Ya, bagian pertama kita akan membahas kewajiban salat 5 waktu. Ini bagian dari bagian-bagian kitabus shalah. Al-Imam rahmatullahi alaih membuat tertib yang bagus, bahkan sangat bagus. Beliau memulai dari kewajiban salat 5 waktu dan awal diwajibkannya. Ya, silakan Suhel baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-Jami' was-Sahih fi kitab as-salah باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. وقال ابن عباس حدثني أبو سفيان في حديث هرقل فقال يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والعفاف. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح. قال من هذا؟ قال جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أرسل إليه؟ قال نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح. فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح. قال أنس
فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس: فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففرض الله على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض 50 صلاة. قال موسى: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعني فوضع شطرها. فرجعت إلى موسى قلت: وضع شطرها. قال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فرجعت فوضع شطرها. فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعته فقال: هن 5 وهن 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك. فقلت: استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. Ya. Al-Imam rahimahullahu ta'ala memulai kitab as-salah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab as-salah. Bab kaifa furidatis salawatu fil Isra'. Bab bagaimana diwajibkannya salat tersebut, yakni salat 5 waktu di waktu Isra'. Nah, ini menunjukkan bahwa al-imam sebagaimana para ulama lainnya berpendapat bahwa Isra' dan Mi'raj dalam satu malam bersamaan. Karena diwajibkannya salat ketika Mi'raj. Al-Imam mengatakan fil Isra', menunjukkan bahwa Isra' dan Mi'raj dalam satu perjalanan. Sedangkan hadis yang dibawakan al-Imam diringkas oleh sebagian rawi hadis, hanya menjelaskan mengenai Mi'raj. Hanya menjelaskan mengenai Mi'raj. Isra'nya tidak. Ini beredar dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Di riwayat ini yang meriwayatkan dari Anas adalah Ibnu Shihab. Dari Anas dan dari Abu Dzar. Dalam riwayat lain, Anas meriwayatkan
dari sahabat yang lain selain Abu Dzar, yaitu Malik bin Sa'sa'. Dalam riwayat lain, Anas meriwayatkan langsung dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Berarti di dua kitab sahih Bukhari dan Muslim beredar hadis Anas bin Malik dari 3 jalan seperti yang saya jelaskan tadi dan dijelaskan juga oleh Al-Hafidh. Yang pertama, riwayat Anas dari Abu Dzar. Yang meriwayatkan dari Anas adalah Az-Zuhri Ibnu Syihab. Yang kedua, riwayat Anas dari jalan Malik bin Sa'sa', seorang sahabat yang meriwayatkan dari Anas, Qatadah bin Di'amah. Yang ketiga, riwayat Anas marfu' langsung kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan yang meriwayatkan dari Anas Syarik bin Abi Namir dan Sabit Al-Bunani. Dari mereka inilah beredar hadis Isra dan Mi'raj di dalam 2 kitab sahih Bukhari dan Muslim. Berapa orang sahabat yang meriwayatkan hadis Isra dan Mi'raj? Puluhan. Saya puluhan tahun yang lalu mengumpulkan turuk jalan-jalannya dari puluhan sahabat dengan tulisan tangan sendiri. Ya, sehingga itu memungkinkan jadi sebuah kitab. Itu puluhan yang saya kumpulkan itu ada catatannya kayak 25. Wallahu a'lam, saya nanti kalau lihat catatannya, ya, tulisan tangan saya. Dari jalan Anas, dari jalan ini semuanya. Dan lafaznya berbeda. Dan dari situ dapat dikeluarkan perjalanan kemukjizatan yang sangat besar sekali dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu. Ada pelajaran-pelajaran yang begitu banyak. Kan Isra terlebih dahulu, kemudian Mi'raj. Riwayat Abu Dzar yang dibawakan oleh Al-Imam di awal Kitabus Shalah diringkas oleh sebagian rawi. Anas bin Malik mengatakan, "Kana Abu Dzar yuhadditsu." Adalah Abu Dzar pernah menceritakan hadis kepadaku. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Furija an saqfi baiti wa ana bi Makkah." Dibuka atap rumahku sedang aku berada di Makkah. Fanazala Jibrilu fafaraja sadri. Lalu Jibril turun dan membelah dadaku. Thumma ghasalahu bima'i Zamzam. Kemudian dicuci dengan air, yakni Jibril mencucinya dengan air Zamzam. Thumma jaa bitastin min dhahabin mumtali'in hikmatan wa imanan. Fa'afragahu fi sadri thumma atbaqahu. Kemudian Jibril datang membawa bejana dari emas yang dipenuhi dengan hikmah dan iman. Lalu Jibril menuangkan
hikmah dan iman itu yang berada di dalam bejana dari emas itu ke dalam dadaku yang dibelah itu. Thumma atbaqahu, kemudian ditutup lagi dadaku. Thumma akhadha biyadi fa'araja bi ila sama'id dunya. Kemudian Jibril memegang tanganku dan membawa aku naik ke langit dunia. Langit dunia, langit yang dihiasi oleh bintang-bintang. Matahari, bulan, itu semua berada di bawah langit dunia. Nah, ini diringkas ya, harusnya Isra dulu perjalanan dan Nabi SAW menaiki Burak putih, ya, dia di bawah apa namanya lebih besar dari keledai, di bawah dengan bagla, ya, kurang lebih seperti itu. Dan sekali langkah sejauh mata memandang, sekali langkah hanya Burak itu. Sampailah di Baitul Maqdis. Kemudian Nabi SAW menambatkan buraknya sebagaimana para Nabi telah menambatkan buraknya di situ. Lalu masuk dan penuh dengan Al-Anbiya wal Mursalin. Kemudian Nabi SAW salat 2 rakaat, yakni tahiyatul masjid. Kemudian datang masuk waktu salat, lalu disuruh ke depan oleh Jibril menjadi imam di situ. Ya, itu kisah apa Isra'nya, dari Isra' ke Mi'raj, dibawa ke langit dunia. Falamma ji'tu ila as-sama'id dunya qala Jibril li khazinis sama' iftah. Qala man hadha? Qala Jibril. Qala hal ma'aka ahadun? Qala na'am, ma'i Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Faqala ursila ilaihi? Qala na'am. Tatkala aku datang ke langit dunia, Jibril berkata kepada penjaga langit dunia, yakni meminta izin, iftah, bukakanlah. Maka malaikat penjaga langit dunia berkata, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril. Ini keluar faedah. Kalau orang ditanya, siapa antum? Jangan bilang saya. Saya Abdullah, saya Abdurrahman, saya Zaid, saya Amr. Jawab, siapa antum? Ini sunnah. Jibril ditanya, man hadha? Siapa ini? Jibril. Ya, disebut nama. Menunjukkan adanya izin. Jibril, kita tahu bahwa malaikat termulia, terbesar, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tapi minta izin ketika masuk ke langit dunia, semua malaikat ini. Tolong dibukakan, gitulah kalau bahasa kita. Siapa antum? Jibril. Sama siapa? Jibril menjawab, hal ma'aka ahadun? Tanya malaikat, adakah bersamamu seseorang? Qala na'am, iya ada. Ma'i Muhammadun, bersamaku Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Malaikat itu bertanya lagi pada Jibril, ursila ilaihi? Dia sudah dibolehkan untuk naik ke langit? Itu maksudnya. Ursila ilaihi itu bukan dia sudah diutus, jadi bukan. Maknanya yang saya dapat pahami, yakni dia sudah diizinkan untuk naik Mi'raj. Itu ya, wallahu a'lam. Qala na'am, iya.
Falamma fataha alawna as-sama' ad-dunya, maka tatkala malaikat itu membukakan pintu langit dunia, kami pun naik ke langit dunia. Fa idza rajulun qa'idun ala yaminihi aswidatun wa ala yasarihi aswidatun. Tiba-tiba di situ ada seorang laki-laki yang sedang duduk. Di sebelah kanannya ada aswidah dan di sebelah kirinya ada aswidah. Aswidah ini orang-orang yang banyak sekali, manusia yang banyak sekali. Ya, orang-orang yang banyak sekali. Idza nadhara qibala yaminihi dhahika. Apabila dia melihat ke sebelah kanannya, dia tertawa senang. Wa idza nadhara qibala yasarihi baka. Apabila ia melihat ke sebelah kirinya, dia menangis. Faqala, maka orang itu berkata, marhaban, marhaban bin nabiyyi salihi wal ibni salih. Selamat datang wahai nabi yang saleh dan anak yang saleh. Disebut anak di sini. Qultu li Jibril, aku bertanya kepada Jibril, man hadza? Siapa orang ini? Qala hadza Adam. Ini Adam, yakni bapakmu Adam. Wa hadhihi al-aswidatu an yaminihi wa shimalihi nasamu banihi. Dan yang kau lihat di sebelah kanan dan kirinya begitu banyak orang adalah arwah. Arwah bentuk jamak dari ruh. Ya. Ruh dari anak-anaknya, keturunannya. Fa ahlul yamin minhum ahlul jannah wal aswidatu allati an shimalihi ahlun nar. Orang-orang yang berada di sebelah kanan, mereka adalah penghuni surga. Yang di sebelah kiri, orang-orang yang banyak itu adalah penghuni neraka. Maka apabila dia melihat ke sebelah kanannya, tentu dia tertawa berbahagia. Kalau dia melihat ke sebelah kirinya, maka dia sedih, menangis. Karena yang sebelah kanan ahlul jannah, yang sebelah kiri ahlun nar. Hatta araja bi ila as-sama'i ats-tsaniyah faqala li khaziniha iftah faqala lahu khazinuha mithla ma qala al-awwal fafataha. Kemudian Jibril membawa aku naik ke langit kedua dan penjaganya pun dan Jibril pun berkata kepada penjaga langit kedua, iftah, bukakan pintu. Maka penjaga langit kedua bertanya seperti penjaga langit pertama. Penjaga langit kedua bertanya seperti malaikat penjaga langit pertama. Lalu dibukakan. Qala Anas, berkata Anas, fadzakara, maka Abu Dzar menerangkan annahu wajada fis samawati Adam, yakni fadzakara, Abu Dzar menerangkan bahwa Nabi SAW menjelaskan bahwa beliau mendapatkan di langit-langit itu ada Adam dan Idris dan Musa dan Isa dan Ibrahim salawatullahi alaihim. Tapi tidak dijelaskan di langit keberapa, langit ke ini. Itu tidak dijelaskan. Di riwayat lain dijelaskan. Walam yuthbit kaifa manaziluhum. Dan Abu Dzar tidak menjelaskan bagaimana kedudukan mereka para nabi itu. Yang ini berada di langit keberapa, ini berada di langit keberapa. Ghaira annahu dzakara annaha wajada Adam fis sama'id dunya. Selain ia menjelaskan bahwa Adam berada di langit ke dunia, wa Ibrahim fis sama'is sadisah, dan Ibrahim di langit ke-6. Ini ada kesalahan tentunya. Yang benar riwayat jamaah, Ibrahim berada di langit ke-7 di Baitul Ma'mur, Ka'bahnya langit, dan beliau bersandar di situ karena beliau yang membangun Ka'bah dunia
Rabbuna balas sesuai dengan jenis amalnya. Dia berada di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah Ka'bahnya langit dan bersandar di situ. Di langit ke-7. Yang di langit ke-6 Musa. Ini kesalahan riwayat. Tidak mengapa, tidak mengurangi kesahihan hadis. Qala Anas, berkata Anas, falamma marra Jibrilu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Idris, maka tatkala Jibril melewati bersama Nabi Idris, melewati Nabi Idris bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Idris berkata, marhaban bin Nabi salih wal akhi salih. Selamat datang wahai Nabi yang saleh dan al-akh, saudara yang saleh, yakni mereka bersaudara. Fakultu man hadha? Aku bertanya siapa ini? Qala hadha Idris. Ini Idris, Nabi Idris. Thumma marartu bi Musa faqala marhaban bin Nabi salih wal akhi salih. Kemudian aku pun melewati Musa dan Musa mengatakan hal yang sama. Marhaban bin Nabi salih wal akhi salih. Selamat datang wahai Nabi yang saleh dan saudaraku yang saleh gitu. Qultu man hadha? Siapa ini? Qala hadha Musa. Padahal waktu Isra di Baitul Maqdis seluruh para nabi dan rasul ada di situ berkumpul. Ada Musa, ada Isa, ada ini. Sekarang temu. Ini kemaha kuasaan Rabbul Alamin yang kita menerimanya dengan keimanan. Kemudian juga thumma marartu bi Isa faqala, kemudian aku melewati Isa dan Isa pun berkata marhaban bil akhi salih wan nabiy salih. Hal yang sama, marhaban bin nabiy salih wal akhi salih. Qultu, aku bertanya, man hadha? Siapa ini? Hadha Isa, ini Isa. Thumma marartu bi Ibrahim faqala, kemudian aku melewati Ibrahim dan Ibrahim berkata marhaban bin nabiy salih wal ibn salih. Selamat datang wahai nabi yang saleh dan anakku yang saleh. Jadi yang manggil anak dua. Adam, asal bapak manusia. Yang kedua, Ibrahim, dari keturunannya. Kalau Nabi Muhammad SAW dari keturunan anak Ibrahim, yaitu Ismail. Adapun Ishak, anaknya yang kedua, menurunkan nabi-nabi dari Bani Israel sampai kepada Isa bin Maryam alaihimussalatu wassalam. Karena itu semuanya mengatakan al-akh, saudaraku. Nabi yang saleh dan saudaraku yang saleh. Adam dan Ibrahim mengatakan Nabi yang saleh dan anak yang saleh. Ini keutamaan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Qultu man hadha? Qala hadha Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibn Shihab fa akhbarani Ibn Hazm anna Ibn Abbas wa Aba Habbah al-Ansariyah kana yaqulani. Ibn Shihab rawi hadis mengatakan telah mengabarkan kepadaku Ibnu Hazm bahwa Ibnu Abbas dan Abu Habbah al-Ansari, dua orang Ansariyah, orang Ansar, keduanya mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, thumma urija bi hatta dhahartu limustawa asma'u fihi sarif al-aqlam. Thumma urija bi, kemudian aku dibawa naik hatta dhahartu, sehingga aku naik ke tempat mustawan, ke tempat mustawa, di mustawa itu dhahartu itu meninggi, tempat yang tinggi naik,
Kemudian asma'u fihi sarifal aqlam. Aku mendengar di situ pena-pena bergerak gitu. Ada yang nulis gitu. Pena-pena bergerak gitu. Dia dengar. Ini para malaikat menulis ketentuan-ketentuan Rabbul Alamin. Allah memberitahukan ada ketentuan-ketentuan ini maka ditulis. Ini kan bentuk jamak, aqlam, pena. Pena. Berarti bentuk jamak. Berarti ada yang nulis. Sarif itu gerakan. Gerakan. Terdengar suaranya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asma'u fihi, aku mendengar di situ. Ya, beliau dibawa naik ke atas. Ya. Dan aku mendengar di situ sarifal aqlam. Geresekan ya ini pena. Ya, tentu saja itu menulis. Dan siapa yang menulis? Tentu para malaikat. Menulis apa? Ya ketentuan Rabbul Alamin. Apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Akan terjadi ini, akan ini, akan ini. Ya. Ini kejadian Mi'raj. Qala Ibnu Hazm, berkata Ibnu Hazm, wa Anas bin Malik. Riwayat Ibnu Hazm tentu mursal. Riwayat Anas marfu'. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَى أُمَّتِي 50 صَلَاةً. Maka Allah mewajibkan atas umatku 50 kali salat. فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ, lalu aku pulang, yakni turun membawa kewajiban itu, hatta marartu ala Musa faqala, sehingga aku melewati Musa. Maka Musa bertanya, ma faradallahu laka ala ummatik. Apa yang Allah wajibkan kepada umatmu? Qultu farada 50 salatan. Allah mewajibkan kepada umatku 50 kali salat. Qala, maka Musa berkata, farji ila rabbik. Kembali lagi kepada Rabbmu. Fa inna ummataka la tutiku dzalik. Karena sesungguhnya umatmu tidak sanggup. Faraja'ani fawada'a syatraha. Lalu aku kembali dan meminta diringankan, lalu dikurangi setengahnya. Kemudian aku turun dan kembali kepada Musa, melewati Musa, dan aku berkata, wada'a syatraha, sudah dikurangi setengahnya. Maka Musa tetap berkata, raji rabbaka, kembali lagi kepada Rabbmu dan minta dikurangi. Fa inna ummataka la tutiqa, karena sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup. Dan terus begitu sampai 5 waktu. Khamsun, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala hiya khamsun wa hiya khamsuna. Hiya khamsun wa hiya khamsuna. Dia 5 tetapi dia 50, yakni terhitung 50. Karena la yubaddalul qawlu ladayya, perkataan tidak akan berubah di sisiku. Lalu aku kembali kepada Musa melewatinya. Dan Musa berkata, raji rabbak, kembali lagi kepada Rabbmu, yakni minta dikurangi lagi dari 5. Fakultu, maka Nabi yang mulia, ini tawaduknya Nabi yang mulia ya, dia berkata, istahyaitu rabbi mir rabbi, aku malu kepada Rabbku. Dan dikurangi, suruh minta, balik lagi, minta lagi dikurangi. Karena Musa tentu lebih berpengalaman dengan umatnya yang begitu durhaka, Bani Israel. Istahyaitu min Rabbi, aku malu kepada Rabbku.
Thumma intalaqa bi, kemudian Jibril membawaku hatta intaha bi ila sidratil muntaha. Sehingga sampai beliau, yakni Jibril membawaku ke Sidratul Muntaha, yang di situ dekat dengan jannah. Wa ghasyiha alwanun la adri, dan Sidratul Muntaha itu diliputi oleh warna-warni, alwan la adri, yang aku tidak tahu apa itu warnanya. Yakni indah sekali. La adri mahiyah, aku tidak tahu apa ini. Thumma udkhiltul jannah, kemudian aku dimasukkan ke jannah. Nas Al-Quran bahwa Sidratul Muntaha dekat dengan jannah. Surat apa? Surat An-Najm. Fa idza fiha habayilu al-lu'lu' lu'lu'i, habayilul lu'lu'i. Maka di situ, yakni di surga itu ada habayilu al-lu'lu', lu'lu' mutiara. Yang diperselisihkan oleh ulama, habayil, apa nih lafaz habayil? Sampai al-Imam Ibn Hazm Al-Zahiri, orang Andalus ini, imam besar, dia mencari lafaz ini tidak ketemu apa artinya ini. Habayil. Habayil ini apa? Ada yang mengatakan ini tashif. Terjadi perubahan lafaz. Sampai ada yang mengatakan ini kalung-kalung mungkin dari mutiara. Wa idza turabuha al-misk. Dan tanahnya itu misk, bau dengan misk, wangi. Surga itu. Nah, itulah jannah. Nah, hadis ini menjelaskan kewajiban salat 5 waktu. Diwajibkannya ketika Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Kapan Isra dan Mi'raj itu? Rabbuna tutup. Tidak ada yang tahu. Kapan pastinya waktunya itu? Ada hikmah yang besar agar manusia tidak al-ghulu, melampaui batas. Ada yang mengatakan bulan Zulhijjah atau Zulqa'dah, Zulhijjah. Ada yang mengatakan Rabiul Awwal, ini yang terbanyak dari para ulama. Ada yang mengatakan di bulan Rajab. Tidak ada kepastian kapan pastinya. Umumnya ulama mengatakan di bulan Rabiul Awal. Bahkan ada yang sebelumnya bulan Zulqa'dah atau Zulhijjah, saya agak lupa. Ada yang mengatakan di bulan Rajab. Tapi tidak ada yang tepat. Yang mana pastinya? Menunjukkan Rabbuna menutupnya. Tidak ada manusia mengetahuinya dengan pasti kapan, di bulan apa. Ada yang mengatakan bahwa itu mungkin setahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ya, ada pembicaraan. Dan manusia sebagian yang telah melampaui batas membuat perayaan, peringatan Isra Mi'raj. Dan ditetapkan tanggalnya 27 Rajab. Ini tidak tepat, tidak benar. Karena ulama yang lain mengatakan bukan bulan Rajab. Justru bulan Rabiul Awal. Dan itu yang terbanyak kelihatannya. Ada lagi yang mengatakan bulan Zulqa'dah atau Zulhijjah. Tidak ada kepastian. Barangkali hikmah yang terbesar agar manusia tidak melampaui batas berlebihan mengenai Isra dan Mi'raj ini. Sehingga mereka membuat perayaan dan peringatan. Dan telah terjadi. Ya, baik. Kemudian
bagian kewajiban salat ini ada hadis yang lain, silakan Suhail baca. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت فرض الله الصلاة حين فرضها رعتين في الحضر والسفر فوقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. Iya. Hadis yang sebelumnya hadis 349 tadi hadis Anas ya. Dan sekarang hadis ke 350 juga masih pada bagian kewajiban salat 5 waktu. Kalau hadis Anas tadi menjelaskan awal diwajibkannya salat 5 waktu ketika Isra dan Mi'raj. Hadis yang kedua nomor 350 menjelaskan jumlah rakaat ketika diwajibkan itu. Al-Imam rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata, faradallahu as-salata hina faradaha rak'ataini fil hadari was safar. Allah mewajibkan salat, ketika Allah mewajibkannya jumlah rakaatnya 2 rakaat baik di waktu hadir tidak safar maupun di waktu safar. Itu asal kewajiban. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib tetap 3 rakaat. Karena dia witir siang. Ini dari hadis yang lain dibawakan oleh Al-Hafidh dari hadis Aisyah jalan lain. Yakni diwajibkan salat di waktu hadar dan safar 2 rakaat. Maka tatkala Rasulullah SAW datang ke Madinah, ditambahlah yang 2 rakaat, ditambah 2 rakaat yang 2 rakaat. Dan dibiarkan salat fajar tetap 2 rakaat karena bacaannya panjang. Dan salat maghrib karena ia witir siang. Berarti asalnya zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib tetap 3 rakaat ketika diwajibkan, isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat. Itu ketika turun dari, selesai dari menerima kewajiban ketika beliau Mi'raj. Lalu ketika beliau hijrah ke Madinah dan sudah tetap, maka yang 2 rakaat ditambah 2 rakaat lagi. Jadi 4. Zuhur 4, asar 4, maghrib tetap 3. Isya 4 dan subuh tetap 2. Karena qiraah yang panjang. Adapun fa'ukirrat salatus safar wa zida fi salatil hadar. Salat safar ditetapkan tetap menjadi 2 rakaat. Salat safar ditetapkan menjadi 2 rakaat. Fa'ukirrat salatus safar. Wazida fi salatil hadar, dan ditambah di dalam salat hadar. Hadar itu hadir, yakni tidak safar. Itu asal kewajiban. Berarti dari hadis
Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, kita mengetahui bahwa asal kewajiban salat 5 waktu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kecuali maghrib 3. Karena ia diterangkan oleh Aisyah, ia adalah witirnya siang, witrun nahar. Adapun subuh ditetapkan terus menjadi 2 rakaat litulil qiraah, karena panjangnya bacaan, yakni umumnya panjang bacaan salat subuh. Maka yang ditambah jadi 4 rakaat, ditambah 2 rakaat lagi zuhur, asar dan isya. Maka lengkaplah salat 5 waktu. Menunjukkan ketika di Mekah, Nabi SAW bersama para sahabat salat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3, kemudian isya 2, kemudian subuh 2. Hijrah ke Madinah masih tetap seperti itu. Dalam beberapa waktu, kemudian baru datang ditambah 2 rakaat lagi. Zuhur tambah 2 jadi 4, asar menjadi 4, isya menjadi 4, maghrib ditetapkan 3, dan subuh tetap 2. Maka yang 2 rakaat lagi adalah untuk salat safar. Salat wajib itu bisa menjadi 2 rakaat, zuhur, asar, dan isya ketika safar. Nah, ini makna fa'ukirrat salatus safar. Maka salat safar adalah 2 rakaat. yakni bagi salat zuhur, asar, dan isya. Adapun maghrib tetap 3 dan subuh 2. Paham ya? Nah, 2 hadis ini menjelaskan tentang kewajiban. Hadis yang pertama 349, hadis Anas, menjelaskan awal kewajiban salat 5 waktu. Ini salat yang wajib, yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan. Selebihnya tidak ada. Sebagian ulama berselisih tentang sebagian salat wajib atau tidak. Tapi yang jelas wajib salat 5 waktu. Berapa jumlah rakaatnya? Dari hadis Aisyah kita mengetahui awalnya 2 rakaat zuhur, asar 2 rakaat, dan maghrib 3, dan isya 2, dan subuh 2. Berlangsung di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Terus masing seperti itu. Lalu wazida, baru ditambah. Fi salatil hadar, ditambah 2 rakaat lagi. Berarti zuhur jadi 4 rakaat. Asar menjadi 4 rakaat. Isya menjadi 4 rakaat. Adapun maghrib dan subuh tetap 3 dan 2. Maka selesailah gitu. Salat wajib 5 waktu dengan jumlah rakaat zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Ini merupakan kewajiban yang sangat-sangat besar. Karena setelah 2 kalimat syahadat, apa? Salat. Pada 5 dasar, biasa kita panggil arkanul Islam. Setelah syahadat, as-salah. Dan Rabbuna menjelaskan mengenai salat di banyak ayat-ayat Al-Quran. Puluhan. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam membuat tamsil yang menakjubkan.
Apa tamsilnya? Apa tamsilnya? Tidakkah kamu perhatikan? Ara'aitum, kabarkanlah kepadaku, bagaimana pendapatmu jika ada sebuah sungai di muka pintu salah seorang kamu, dan dia mandi di sungai itu 5 kali dalam sehari. Adakah masih tersisa kotoran? Jawab para sahabat, sama sekali tidak ada tertinggal kotoran. Baru Nabi SAW mengatakan, itulah tamsil, perumpamaan, permisalan salat 5 waktu. Yang dengan sebabnya Allah menghapuskan dosa-dosa. Ada hadis Bukhari, Muslim dan lain-lain. Tapi solat yang bagaimana? Solat yang seperti apa? Jawabnya adalah salat yang sebagaimana Rabbuna Allah Jalla Dzikruhu terangkan di banyak ayat di dalam kitabnya yang mulia Al-Quran. Coba teliti. Di banyak ayat di dalam Al-Quran. Dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW di banyak hadis beliau. Salat yang seperti itu, yang masuk dalam tamsil ini, salah satunya dari ayat Al-Quran. Nah, ini saja ayatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu, yaitu orang-orang yang di dalam salat mereka, fi salatihim khashi'un, khusyuk. Sekarang siapa yang berani mengaku bahwa dia khusyuk di dalam salatnya 100%? Enggak ada yang berani mengaku seperti itu. Berani mengaku, saya khusyuk dari awal sampai akhir. Lihat ini. Oke, tadi saya jelaskan salat yang bagaimana. Jawabnya, ya ini ada di kitab saya ya, di kitab saya fikih keluar dari dari penjelasan saya mengenai hadis ini, saya ada kitab Riyadul Jannah saya jelaskan. Yakni salat yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an di banyak ayat dan diterangkan oleh Rasulullah SAW di banyak hadis. Salat yang seperti itu, yang di muka pintu salah seorang kamu ada sebuah sungai, dan kamu mandi di situ 5 kali
dalam sehari semalam. Apa masih nggak ada tinggal kotoran? Kata sahabat, lah. Nggak ada, sedikit pun tidak ada. Begitulah tamsil, perumpamaan, permisalan salat 5 waktu Allah dengan sebabnya menghapuskan dosa-dosa. Kan orang bertanya, salat yang seperti apa? Salat yang bagaimana? Saya mencoba memahami, ini ada tulisannya, ada tulisan saya ketika mensyarahkan hadis ini. Saya mengatakan, yakni salat yang sebagaimana Allah jelaskan di banyak ayat di dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW terangkan di banyak hadis sahih. Salat yang seperti itu tidak dapat tidak. Salah satunya ini, alladzina hum fi salatihim khashi'un. والذين هم على صلواتهم يحافظون. Lihat lagi. Khashi'un yuhafizun. Apa makna yuhafizun? Dan ayat-ayat lainnya Allah Jalla Dzikruhu berbicara tentang salat. Dan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam berbicara tentang salat. Itu. Ya. Itu salat. Dan kita tahu salat terdiri dari gerak, dari ucapan dan hati. Innal musalliya yunaji rabbah. Sesungguhnya orang yang salat itu bermunajah. Apa makna munajah? Apa makna munajah? Berbisik. Berbicara. Gimana kalau seorang bicara dengan seseorang? Allah mempunyai misal yang lebih tinggi, sifat yang lebih tinggi. Innal musalliya yunaji rabbah falyanzur bima yunajihi. Hendaklah ia perhatikan apa yang ia bisikkan kepada Rabbnya. Itu sifat salat. Kullukum munajin, kata Nabi SAW. Tiap-tiap kamu munajin, orang yang bermunajah kepada Rabbnya. Ini hadis-hadis sahih. Hadis terakhir dari riwayat Abu Dawud, sebelumnya riwayat Imam Hakim. Saya ada dalam kitab saya, ya, kalau nggak salah ada di kitab Al-Masail. Salat yang seperti itu. Ini kan. Huzaifah melihat seorang salat. Selesai salat dia panggil, kalau kamu mati, maka kamu tidak berada di atas fitrah. Tegas. Kalau kamu mati berarti kamu tidak berada di atas agama Muhammad SAW. Orang itu salat. Dibilang seperti itu Huzaifah. Seperti apa salatnya Huzaifah itu? Menunjukkan orang itu cepat barangkali salatnya, tidak tumaknina. Kalau sahabat lihat ini salat-salat kita di masjid-masjid kita, saya kira enggak ada seorang pun sahabat mau salat di masjid itu. Orang salat seperti luar biasa. Ya, innal musalliya yunaji rabbah. Dan hadis-hadis yang lain begitu banyak. Ya. Jadi para sahabat itu kalau salat mereka
Sholat sendiri. Ini Huzaifah itu lihat. Kalau kamu mati, hadisnya Bukhari, nanti kita melalui hadisnya insyaallah ta'ala kalau sampai ke sana. Tidak berada di agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni menyimpang dari fitrah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatmu itu kan yang ditunjuk oleh Huzaifah tabi'in. Jadi seperti apa salatnya Huzaifah itu? Luar biasa. Para sahabat itu sholat. Ya. Nah, ini saja. Siapa yang sekarang yang berani mengaku saya khusyuk sholatnya? Berani? Nggak ada. Saya tidak berani. Sangat tidak berani. Harus diakui. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu salatnya ini yang di muka pintu salah seorang kamu ada sebuah sungai dan kamu mandi di situ 5 kali dalam sehari semalam. Bersih, tidak ada kotoran sama sekali, kata sahabat. Ketika ditanya sama Nabi SAW, adakah masih tertinggal, tersisa kotoran? Orang mandi 5 kali sehari. Ya tentu tidak ada. Nah, itu tamtsil sholat itu. Besar sekali sholat 5 waktu itu. Tapi tentu kita tidak sempurna. Begitu banyak kaum muslimin yang tidak, termasuk kita. Ada yang tidak lengkap sholatnya. Nah, gimana dengan orang-orang yang tidak sholat? Yang sholat saja, Rabbuna katakan apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu tentang sholat juga. Bagaimana bisa dapat di hadis tadi padahal sholat kita sahun? Itu celaka orang yang sholatnya lalai. Nah, itu dijelaskan oleh para ulama. Walhasil penuh dengan kekurangan. Ya. Dan sholat juga kan gembira. Dan saat orang istirahat itu sholat dari kelelahan dunia. Ya Bilal, arihna bis sholat. Dan Nabi SAW, hai Bilal, istirahatkan kita di dalam sholat. Azan dan kita tegakkan sholat. Dan orang Nabi SAW bersama para sahabat istirahat di dalam sholat itu dari kelelahan dunia, dari kesibukan dunia. Luar biasa hadis itu. Itu salah satu hadis tentang sholat lagi. Maka itu tadi saya katakan, yang sholatnya sebagaimana yang Allah Jalla Dzikruhu firmankan di banyak ayat dalam Al-Quran. Dan Rasulullah SAW di banyak hadisnya. Disitulah nantinya orang membutuhkan untuk mempelajari ini gimana sholat supaya bagus. Dia berusaha. Kata Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Gimana sholat ini, apa sholat sendiri, sholat berjamaah.
Ya. Para sahabat itu kalau sholat berjamaah semangat. Sampai aminnya saja keras. Amin. Wah, bukan kayak kita dia amin. Ahwat. Ahwat. Gak ada sahabat yang amin. Gak ada. Setahu saya gak ada kumpulan sahabat sampai menggeletar itu masjid. Amin. Karena apa? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih di Abu Daud, madda sautahu bil amin, dengan amin. Beliau madda sautahu, beliau selesai Al-Fatihah mengucapkan amin, madda sautahu. Apa arti madda? Apa arti madda? Maddun, apa artinya? Hah? Memanjangkan. Mad. Memanjangkan. Para sahabat ikut. Tidak ada satu riwayat pun yang tanpa mad amin itu. Seluruh riwayat hadis datang amin dalam sholat ya. Itu dengan mad panjang. Amin. Gitu. Bukan amin. Bukan. Jahil itu. Dengan mad. Seluruh riwayat hadis. Semuanya dengan mad. Lihat para sahabat itu. Amin. Gitu dia. Panjang. Karena Nabi yang mulia madda sautahu. Apa arti madda sautahu? Tapi kalau kita ikut ke madhab salah satu madhab, maka kita akan sembunyikan amin. Amin. Gitu. Ini madhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan karena dia meragukan kesahihan riwayat jamaah para sahabat mengeraskan amin. Dia meragukan, dia nganggap. Ternyata riwayat itu sahih. Riwayat itu sahih. Berarti orang-orang yang menasabkan ke madhab Syafi'i, aminnya harus amin. Amin pelan gitu. Imam Syafi'i berpendapat seperti itu. Karena dia ada riwayat dari jamaah para sahabat, dia menganggap dhaif. Sebagian ulama mengikutinya seperti Syekh Albani rahimahullahu taala. Belakangan Syekh rujuk, tinggallah para muqallidin ketinggalan. Syekhnya udah rujuk. Syekh Albani bilang, wah kalau gitu nih sahih. Lihat tuh ulama. Emang sahih. Ada beberapa riwayat, paling tidak 2 riwayat, para sahabat itu keras aminnya. Amin gitu. Ramai itu masjid menggelegar. Bukhari yang meriwayatkannya. Bahkan Bukhari memberikan judul bab imam dan makmum menjaharkan amin. Dibawakanlah hadisnya. Begitu saya ingin tunjukkan sahabat semangat itu. Salah satunya amin. Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Kenapa? Apa? Iya, doa. Karena membuat jengkel orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu paling hasad kalau dengar orang nyebut amin sama salam. Dia nggak punya. Nggak ada yang punya kecuali kaum muslimin.
Itu para sahabat, amin. Nabi yang mulia keras, amin. Maka Imam Bukhari memberikan judul bab seperti itu. Imam dan makmum menjaharkan bacaan. Minta Suhail tolong. Ini salah satu sifat salat. Babu jahril imam bit-ta'min. Bab imam menjaharkan amin. Wa kana Abu Hurairah, dia dibawakan dulu asar, wa qala Atha amin. Lihat semua riwayat pasti pakai mat. Enggak ada amin itu tanpa mad. Amin doa. Amin itu doa. Ammana Ibnu Zubair wa man wara'ahu hatta inna lil masjidi lalajjatun. Ibnu Zubair, yani Abdullah bin Zubair, sahabat, dia jadi imam dan dia membaca amin keras. Dan orang yang di belakangnya sehingga masjid itu bergetar menggema suara amin gitu. Sekarang malah yang kenceng anak-anak. Ya memang ketika sunnah tidak hidup di satu sisi oleh orang-orang yang memang seharusnya menghidupkan sunnah, maka Rabbuna bangkitkan orang-orang yang seharusnya tidak, jadi dia yang menghidupkannya. Nanti lihat anak-anak kecil, amin, dia senang, bergembira. Walaupun jadi ngawur gitu. Karena orang-orang dewasanya diam. Lihat ini al-athar dan sahih asarnya. Karena itu Syekh Al-Albani tersentak melihat ini. Dia teliti, oh sahih ini. Dia rujuk. Al-Imam Asy-Syafi'i kalau tahu sah riwayat ini, dia tidak akan mengatakan seperti pendapatnya. Nah, itu bahayanya menentukan salah satu mazhab. Ini lihat. Wa kana Abu Hurairah yunadi imam. Abu Hurairah menyeru kepada imam, la tafutni bi amin. Jangan kau luputkan kita dengan amin. Wa qala Nafi kana Ibnu Umar la yad'uhu wa yahudduhum wa sami'tu minhu fi dzalika khairan. Adalah Ibnu Umar tidak pernah meninggalkannya dan menggemarkan mereka. Ayo ucapkan amin gitu. Dibawakanlah hadis yang marfu oleh Imam Bukhari sebagai dalilnya bahwa imam itu wajib menjaharkan amin. An Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza ammana al-imamu fa'amminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apabila imam mengucapkan amin, ucapkanlah amin. Menunjukkan imam jahar. Karena kalau tidak jahar, dari mana makmum tahu bahwa imam mengucapkan amin? Paham? Sekaligus juga makmum ucapkan jahar dengan amin. Karena itu, bab selanjutnya, Al-Imam menjelaskan babu jahril ma'mum bit-ta'min. Makmum menjaharkan ucapan amin. Riwayat tadi, karena sesungguhnya barang siapa yang aminnya bertepatan dengan amin para malaikat, diampunkan dosanya yang telah lalu. Ya. Ibnu Syihab rawi hadis mengatakan seperti ini. Wa kana Rasulullah SAW yaqul, dan adalah Rasulullah SAW mengucapkan amin dengan mat. Kali itu tadi saya katakan tidak ada riwayat
dan ini dikatakan juga oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dan lain-lain. Tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa amin tanpa mat di dalam sholat. Amin, enggak. Amin, enggak gitu. Enggak. Amin, ini dia. Dibawakan lagi hadis tentang makmum ini. Bab jahril ma'mum bitta'min. Bab makmum menjaharkan amin. Begitu kaum salaf. Ini Bukhari kan kaum salaf. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Fa innahum man wafaqa qawluhu qawla al-malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkan oleh kamu amin. Diistinbatkan, dikeluarkan hukum oleh Al-Bukhari bahwa itu menunjukkan jaharnya makmum. Bagaimana bisa begitu? Al-Imam Al-Bukhari sebelumnya membawakan al-athar para sahabat. Yang masjid itu inna lil masjidi lalajjatun. Masjid itu bergetar, menggema suara ta'min, amin. Menunjukkan bahwa mereka menjaharkan amin. Ini istinbat tingkat tinggi itu. Ini kaum salaf. Dan Abdullah bin Zubair itu kaum salaf. Ya. Jahar amin. Itu salah satu sifat salat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam sebagai imam maupun makmum. Di antaranya menjaharkan amin. Dan Yahudi sangat jengkel, hasad. Diterangkan dalam sebuah hadis yang lain. Bahwa Yahudi sangat hasad kepada kita. Karena ucapan kita amin dan ucapan salam. Ya, itu salah satu. Dan banyak yang lain lagi. Nah, tentu solat-solat kita ini kurang. Dengan cara apa kita menambalnya? Dengan solat-solat sunnah. Kekurangan itu. Karena yang pertama dihisap nanti as-salah. Orang salat Nabi SAW lihat ada orang salat, sahabat salat masuk masjid. Salat 2 rakaat lalu salam kepada beliau dan beliau katakan kembali lagi. Salat lagi. Dan engkau belum sholat. Padahal sholat dikatakan belum sholat. Banyak di antara kita yang tidak tahu sholat itu. Itu melihat orang sholat. Subhanallah. Ya. Nah, itu. Nanti kita bahas lagi. Bagian tentang salat ini selesai sampai di sini dan nanti kita akan memasuki bagian menutup aurat dan batasan aurat itu bagi laki dan wanita dan pakaian yang dikenakan untuk menutup aurat. InsyaAllah ta'ala untuk Sabtu yang akan datang kita libur sampai nanti ada pengumuman. InsyaAllah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.